Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ditemukan bahwa Mensos Risma menghapus data 9 juta orang miskin dari program JKN. Data orang miskin yang masuk ke dalam kelompok penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan pembaharuan oleh Kementerian Sosial. Mensos Tri Risma hari ini menandatangani keputusan Mensos Nomor 92 Tahun 2021 tentang penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan pada tahun 2021 tanggal 15 September 2021. Dalam diktum ke-1 belai tersebut disebutkan, penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan poin A, data terbaru kesejahteraan sosial sebanyak 74 juta jiwa. Kemudian poin B, data yang telah dilakukan perbaikan dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sebanyak 12,6 juta jiwa. Kemudian pada diktum kedua dinyatakan bahwa data yang telah dilakukan perbaikan dengan menggunakan NIK terbaru tersebut harus dilakukan verifikasi kelayakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota paling lama 2 bulan sejak penetapannya. Adapun pada diktum keempat ditegaskan bahwa sejak Kepmensos Nomor 92 Tahun 2021 berlaku, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 di mana menetapkan kuota PBI APBN sebanyak 96,8 juta jiwa dinyatakan tidak berlaku lagi. Menanggapi kebijakan terbaru Risma tersebut, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengkalkulasi jumlah peserta PBI per 1 September 2021 sebanyak 96,1 juta jiwa dari kuota PBI yang dibiayai oleh APBN sebanyak 96,8 juta jiwa, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mensos Nomor 1 Tahun 2021. Menurut Timbul, proses pembersihan data atau cleansing data adalah hal biasa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2015, yaitu ada yang dikeluarkan dan ada yang didaftarkan secara baru. Namun sejak awal tahun 2021 hingga saat ini, proses cleansing data tidak dilakukan pada dua sisi, yaitu mengeluarkan dan mendaftarkan peserta baru di PBI. Yang ada hanya mengeluarkan masyarakat miskin sebagai peserta PBI tanpa menambahkannya lagi. Padahal angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, ujar Timbul dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu 26 September yang lalu. Dalam hitungannya, Timbul menyebutkan bahwa sejak tanggal 15 September 2021, peserta PBI berjumlah 87 juta jiwa disesuaikan dengan bunyi diktum pertama Kepmensos Nomor 92 Tahun 2021. Namun, jika angka ini dikurangi dengan jumlah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021, maka diketahui jumlah orang miskin yang dikeluarkan dari kelompok penerima JKN. Akan ada sekitar 9 juta orang peserta PBI existing yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemensos dari master file kepesertaan di BPJS Kesehatan. Bila dikeluarkan, maka kepesertaan mereka akan nonaktif dan mereka tidak bisa lagi mendapatkan penjaminan dari program JKN. Dalam prosesnya, Timbul melihat pelaksanaan diktum kedua Kepmensos Nomor 92 Tahun 2021 yang memerintahkan Pemda memverifikasi peserta PBI saat ini sebanyak 12,6 juta jiwa justru berpotensi akan menambah jumlah orang miskin yang dikeluarkan dari program JKN. Maka dari itu Timbul menyatakan bahwa BPJS Watch menolak kehadiran Kepmensos Nomor 92 Tahun 2021 di mana telah mengeluarkan 9 juta orang miskin dari program JKN. Karena ia memandang Kepmensos Nomor 92 Tahun 2021 bertentangan dengan pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 di mana mengatakan bahwa menjamin setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu, Kepmensos tersebut juga dianggap bertentangan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang mengamanatkan pemerintah mendaftarkan dan membayarkan iuran masyarakat miskin ke BPJS Kesehatan, serta bertentangan dengan pasal 11 PP Nomor 76 Tahun 2015 yang mengamanatkan perubahan data PBI dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, ataupun penambahan. Oleh karenanya kami minta Menteri Sosial untuk mematuhi semua ketentuan tadi. Lakukan perubahan data dengan memastikan ada proses penghapusan, penggantian, dan penambahan berdasarkan pendataan yang secara objektif. Begitu jelas Timbul. Diberikan dalam bentuk sembako
terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank. Jadi jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai kan. Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian. Yang kedua, saat itu tidak dihitung sebetulnya berapa akan ada jumlah yang akan korban itu, sehingga saat itu kurang duitnya. Untuk tahun lalu saja kurang. Ini yang gimana banyak yang ajukan ke saya, terus saya tanya, nggak ada uangnya. Ada kalau nggak salah untuk kita. Jokowi akhirnya jilat ludah sendiri. Tidak ada anggaran, itu jadi kenyataan sehingga program bantuan sosial tunai atau BST berakhir pada April 2021. BST yang nilainya Rp300.000 per kepala keluarga merupakan program yang diluncurkan Jokowi pada 4 April 2021. Total penerimanya mencapai 10 juta kepala keluarga. Jumlah anggaran yang disiapkan selama 4 bulan Januari sampai April adalah Rp12 triliun. Tidak ada angin, tiba-tiba Mensos Tri Risma hari ini mengumumkan penghentian BST. Nggak jelas, apakah pengumuman Risma itu sebagai trik agar Kementerian Keuangan iba kepadanya? Tidak hanya trik, tapi juga hal itu merupakan manuvernya. Sehingga pada akhirnya jika ada masalah, Presiden pun langsung turun tangan. BST merupakan salah satu program yang diluncurkan Presiden pada 4 Januari 2021. Lainnya adalah program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Rencana awal bantuan hanya disiapkan Rp200.000 per keluarga selama 6 bulan, Januari sampai dengan Juni 2021. Dengan berbagai pertimbangan, BST menjadi Rp300.000 per kepala keluarga atau sama dengan nilai yang diterima pada tahun 2020. Hanya saja, jangka waktu diperpendek menjadi Januari sampai April. Sangat ironis dan menyedihkan jika BST berakhir karena alasan anggaran tidak ada. Ironis, karena hal yang sangat dibutuhkan rakyat ditiadakan, sementara Jokowi masih jor-joran membangun infrastruktur yang anggarannya jauh berlipat-lipat dibandingkan BST. Apalagi nafsunya meneruskan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dananya ratusan triliun, padahal pemindahan itu tidak begitu mendesak karena Jakarta masih layak sebagai ibu kota negara NKRI. Ironis, karena pemerintahan Jokowi justru terkesan lebih memanjakan pengusaha besar dan orang-orang kaya, termasuk terutama konglomerat asing. Buktinya lihat saja anggaran yang disiapkan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 yang mencapai Rp700 triliun. Coba ditelusuri kemana saja dana itu mengalir. Menyedihkan karena dana PEN itu begitu besar, tapi sedikit yang ke rakyat. Jika hanya 12 triliun untuk 4 bulan pertama, maka selama 2021 ini cukup dianggarkan 36 triliun atau maksimal 40 triliun. Jika Jokowi memaksakan dana BST harus ada di tengah minimnya anggaran, tentu hal tersebut bahkan jadi bahan cemoohan. Sebab semua orang juga ingat dan juga tahu tentang ucapannya sewaktu masih jabat Gubernur DKI. Saat itu ia menegaskan, tidak setuju terhadap semua program bantuan tunai sebagai bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar. Ia tidak setuju dengan bantuan langsung tunai maupun program bantuan langsung sementara masyarakat. Alasannya tidak mendidik masyarakat. Sebenarnya tidak hanya BLT, BLSM, BST yang tidak mendidik masyarakat. Bantuan lain juga tidak mendidik, apalagi bantuan lempar langsung atau BLL, yang sering dipertontonkan Jokowi dari mobil dinas presiden saat berkunjung ke daerah. BLT berubah nama jadi BST, BST pun jadi BLL. Ya, Jokowi sering gak konsisten dengan perkataannya. Jika merujuk pada ucapannya pada Juni 2013, saat masih jadi Gubernur DKI, Jokowi telah menjilat ludahnya sendiri sebab ia tidak setuju BLT tapi menggantinya dengan BST.